Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amnita Imania, kelas 12 Multimedia SMK Negeri 1 Gianyar. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu produksi massal. Proses produksi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian proses dan pengertian produksi. Suatu cara, metode, atau teknik bagaimana mengubah sumber-sumber yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan kekayaan alam yang ada untuk memperoleh suatu hasil yang optimal disebut dengan proses. Sedangkan produksi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa dengan cara mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga barang tersebut memiliki nilai tambah. Proses produksi juga dibedakan berdasarkan karakteristik aliran prosesnya maupun tipe pesanan langganannya. Pengertian proses produksi massal. Produksi massal adalah produksi suatu produk dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan metode produksi padat modal secara berkesinambungan disebut massal production atau produksi massal. Terdapat dua tipe produksi pada operasi aliran garis yaitu: pertama, produksi massal. Proses produksi massal umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar yang mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya, misalnya produk elektronik, mobil, motor, dan sebagainya. Yang kedua, produksi secara terus-menerus. Proses produksi secara terus-menerus ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama. Hal ini untuk menghindari penyetelan produksi terus-menerus tampak di dalam industri proses, seperti industri kimia, industri kertas, industri baja, dan industri-industri lainnya. Ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, produk yang dihasilkan dunia usaha maupun dunia industri adalah produk yang berbiaya rendah dan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, bertujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, produk dijual di pasar bebas. Yang keempat, tingginya spesialisasi produk. Yang kelima, adanya stok produk untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Yang keenam, memiliki alur kerja yang seimbang. Yang ketujuh, produk yang sama diproduksi secara berkesinambungan. Yang kedelapan, adanya prosedur standarisasi produk. Adapun persiapan perencanaan operasi produk meliputi hal-hal berikut. A. Prosedur persiapan sebelum wirausahawan menentukan produk apa yang akan dibuat. Wirausahawan terlebih dahulu harus mencari informasi pada para konsumen, lalu mengajak karyawan untuk berpartisipasi memikirkan produk yang akan dibuat. B. Penyaringan gagasan. Setelah ide bagus banyak ditemukan, wirausahawan harus memilih gagasan dengan penyaringan yang baik. C. Analisis gagasan. Dalam hal ini, wirausahawan diharapkan dapat menganalisis gagasan yang dapat dipilih untuk bisa mengetahui potensi permintaan terhadap produk, jumlah omset, penjualan, dan berapa besar kemampuan suatu produk menghasilkan laba. D. Percobaan produk. Untuk bisa mewujudkan gagasan ke dalam kegiatan konkret, yaitu dengan membuat produk yang bisa dipertanggungjawabkan. E. Uji coba produk. Untuk mengetahui seberapa besar kelemahan, kesalahan, efek samping, kualitas, dan manfaat produk, wirausahawan harus mengadakan pengujian agar produk tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen. Komersialisasi produk setelah dilakukan pengujian, barulah diperkenalkan kepada konsumen, yaitu mulai memberikan merek produk, kemasan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Tahapan produksi massal. Produksi massal tidak dilakukan secara tiba-tiba atau serampangan, melainkan harus direncanakan dengan matang yang berlangsung melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, routing. Routing adalah proses menentukan urutan proses produksi massal dari bahan mentah hingga menjadi sebuah produk termasuk berbagai macam peralatan yang akan digunakan. Umumnya, routing digunakan untuk memperbaiki dan mengawasi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, sumber daya manusia, mesin, dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur. Yang keempat, tempat produksi.
Tujuan routing adalah untuk menentukan jalur atau urutan operasi produksi yang terbaik dan termurah yang dapat diterapkan di pabrik sehingga memberikan kemudahan bagi semua produksi dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, scheduling. Scheduling atau penjadwalan mengandung arti menetapkan jadwal kegiatan operasi, proses produksi yang disinergikan sebagai satu kesatuan. Tujuan scheduling atau penjadwalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jumlah pekerjaan yang harus diperbaiki. Yang kedua, membuat daftar prioritas operasi manufaktur yang berbeda. Yang ketiga, memperbaiki, memulai, dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. 3. Dispatching. Dispatching merupakan tahap dimulainya proses produksi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang diatur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahan, alat, perlengkapan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk produksi sebenarnya. Yang kedua, perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Yang ketiga, memelihara catatan yang tepat dari awal dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Yang keempat, berpindah pekerjaan dari proses lainnya sesuai jadwal. Yang kelima, memulai prosedur kontrol. Yang keenam, mencatat waktu mesin. Yang ketujuh, tindakan lanjutan. 4. Follow up. Follow up merupakan tahap ditetapkan dan ditentukannya berbagai macam kegiatan seperti pengadaan, pembelian, dan pemesanan bahan baku serta berbagai macam peralatan yang akan digunakan. Tujuannya adalah mengordinasikan semua perencanaan produksi agar produksi berjalan lancar. Contoh produk yang menggunakan produksi massal. Beberapa contoh produk yang menggunakan produksi massal diantaranya adalah 1. Peralatan elektronik seperti televisi, radio, hairdryer, kulkas, setrika. Yang kedua, alat transportasi seperti motor, mobil, peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo. Yang ketiga, alat-alat kebersihan seperti sapu, kain pel, makanan, dan minuman. Nah, sekarang apa sih kekurangan dan kelebihan produksi massal itu? Sebagai produk yang dihasilkan dalam jumlah besar dan berbiaya rendah, produksi massal tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan produksi massal. Kelebihan melakukan produksi massal antara lain 1. Efisiensi waktu. Digunakan mesin-mesin yang bekerja dengan cepat sangat membantu para pekerja dalam menyiapkan berbagai macam perlengkapan serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. 2. Menghemat biaya produksi. Suatu produk yang diproduksi secara massal dapat menghemat biaya produksi. Hal ini disebabkan perusahaan mendapat potongan harga ketika membeli bahan baku dalam jumlah besar. Selain itu, digunakannya mesin-mesin dalam proses produksi juga dapat mengurangi alokasikan untuk tenaga kerja. 3. Tingkat akurasi yang tinggi. Proses produksi massal umumnya menggunakan mesin-mesin modern yang lebih akurat, efisien, dan optimal sehingga dapat meminimalisasi tingkat risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang. 4. Tingkat produksi tinggi. Selain dapat meminimalisasi tingkat risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang, mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi massal juga dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar dan cepat. 5. Proses berkreasi. Biasanya, suatu produk yang diproduksi secara massal tidak hanya memiliki satu varian saja, melainkan beberapa varian. Hal ini dilakukan dengan cara menambah nilai barang serta disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan adanya proses kreasi yang dilakukan perusahaan. 6. Komitmen yang tinggi. Produksi massal membutuhkan komitmen yang tinggi dari sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, terutama dalam hal waktu dan usaha yang diberikan. Semakin banyak waktu dan semakin besar perhatian yang diberikan, maka akan semakin besar pula keberhasilan dalam memproduksi barang. Nah, yang kedua, kekurangan produksi massal. Adapun kekurangan dalam produksi massal antara lain: 1. Terlalu kaku. Produksi massal umumnya dikerjakan oleh mesin yang telah direncanakan sedemikian rupa. Jika terjadi gangguan pada mesin, dapat terjadi kesalahan dalam pengerjaan desain proses produksi. Yang kedua, kurangnya varian produk. Terkadang, suatu produk tidak memiliki varian lain.
Hal ini disebabkan adanya kesamaan produk yang dihasilkan oleh para produsen. Akibatnya, kebutuhan konsumen tidak terpenuhi. 3. Tidak ada jaminan. Setiap produk yang dilempar ke pasar sesungguhnya tidak memiliki jaminan akan sukses besar di pasar. Karena itu, perusahaan harus tetap memperhatikan kebutuhan konsumen terhadap produk tertentu. Nah, sekian penjelasan sedikit dari saya tentang produksi massal. Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.